Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi
Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 3 Parepare. Yang terhormat Bapak Ibu Wakasek UPTD SMP Negeri 3 Parepare. Yang terhormat Bapak Pemateri Bapak Ferry SPD MPD, dan yang terhormat pula Bapak Ibu Guru Hebat UPTD SMP di 3 Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada hari ini dalam rangka kegiatan berbagi praktik baik, implementasi budaya positif yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Bapak Hedir sebagai CGP Angkatan 11. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan tasbih kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, sebagai Nabi terakhir yang menyempurnakan agama Islam. Baik Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, marilah kita membuka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 3 Parepare. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakasek dan Ibu Wakasek dan teman-teman guru yang saya hormati. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi waktu atau diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat bertemu di tempat ini. Walaupun dalam sederhana ini, saya pula mengucapkan salawat kepada beliau karena beliau yang membawa kita dari gelap gulita menjadi terang pada. Pada hari ini sebenarnya waktu tidur ya, dan saya juga sudah lapar. Tapi karena ada kegiatan yang mendesak, ini yang dilakukan karena kita di sini di Parepare adalah guru penggerak yang paling terbanyak di kota Parepare. SMP Negeri 3 Parepare.
Tidak ada yang paling terbanyak guru penggerak. Jadi untuk mencapai untuk kepala sekolah luar biasa, kesempatan luar biasa. Karena ada beberapa kepala sekolah yang akan pensiun di tahun depan. Jadi tolong dirubah, tolong dianu untuk ke depan. Nah, karena ini guru penggerak ini perlu saya sampaikan ke suatu saat nanti jadi kepala sekolah ke pakai keacuan, ada dasarnya. Karena kita itu dibina dulu di lembaga penjamin mutu Pak. Jadi kepala sekolah Pak. Jadi kepala sekolah saya sampaikan ke karena kutanya ke itu tanggung jawab kepala sekolah. Ada Bapak karena kenapa? Itu harus diingatkan Pak. Itu tujuan saya. Yang kedua, ini juga pamer, tinggal nanti saya kasih surat kuasa. Berapa perjanjian Pak? Berapa sumbangsinya? Silakan nanti Pak Amir. Kalau memang dia bisa bikin kaki baju batik, dan nanti saya kasih dengan uang pribadi saya Pak. Ini nanti sumbangsinya ada di. Nanti kita ukurkan baju batik tergantung dari Ibu Jas. Karena kemarin Ibu Jasmania saya bilang bagaimana? Dia bilang ini Pak, kepala sekolah bisa bantu uang batiknya. Berapa? Tanya Mak berapa nanti saya sumpah Pak untuk guru. Karena saya lihat Ibu Jasmania sumbangsinya. Jadi saya minta ini jangan ada yang tersinggung Pak apa yang saya sampaikan, karena saya adalah orang tua dan saya adalah sebagai atasan semua. Saya hanya mau perbaiki semua. Dan insya Allah karena Pak Kadis sendiri bicara bahwa adalah SMP 3 ini adalah calon kepala sekolah semua yang guru penggerak. Banyak yang khawatir SMP 7 sudah mau pensiun, SMP 11 mau pensiun, SMP 12 mau pensiun, termasuk SMP 3 mau pensiun. Saya tanya ke baik-baik. SMP 3 Pak, bulan 5 sudah pensiun Pak. Tapi ingat ke, kalau SMP 5 tidak ada yang berani tidak bisa juara 1 Pak. Tapi tetap apa kita juara? Karena kita dikalah oleh RTS. Contoh dia bilang Pak Rusdi adalah kostumnya yang nang kita. Jadi itu peringatan bagi kita juga, bagi Pak Rusdi itu bahwa tolong itu. Tapi hanya caranya salah. Tidak begitu. Datang kok sama saya kok. Saya itu terbuka, siapa saja. Termasuk tidak akan masuk surga Pak. Karena janjimu kok tidak tepati, janji itu adalah utang Pak. Jadi dalam hal ini saya berusaha Pak, saya berusaha begitu dulu juga Draben, saya berusaha supaya dapat, kalau tidak bisa ke juara Draben Pak, biar ke juara halaman Pak. Dan insya Allah semuanya ini saya sudah lalui Pak. Mudah-mudahan Allah mengabulkan, manusia hanya berusaha, hanya Tuhan yang memastikan semua itu, termasuk Ibu Ida bukan di Sopeng ini, di Parepare itu. Jadi dalam hal ini saya minta Ibu Rama sekarang ini adalah sudah syukur alhamdulillah dia sudah panggil kita untuk syukuran karena Pak Basuki sudah terima dalam sertifikat. Jadi itu Ibu Rama adalah satu kesyukuran dan saya syukur kitanya di Pak Basuki bilang, kau sekarang Pak Basuki kau harus lebih sayang dari dulu. Harus ada perubahan Bu. Jadi yang kedua kita ini baru kita rembuk. Hati-hati Ki, kalau kau sudah ketemu baru bilang tidak, itu salah. Saya terima orang selama kita ini manusia Pak. Saya bisa saja besok meninggalkan. Tidak ada yang menjamin orang kehidupannya akan datang. Bagaimana Ibu Saudara? Makanya kita bantu. Tapi tidak ada yang masalahnya saya tidak tahu, jadi saya ini dia lupakan saya. Jadi dalam hal ini guru itu terbagi Pak. Bukan saya yang bilang, ini Nadine yang ngomong. Ini Menteri Pendidikan yang ngomong. Ada namanya guru biasa, ada namanya guru baik, ada guru namanya awak baik, ada namanya guru inspirasi. Karena kita buat sekarang guru inspirasi, termasuk ini Haidir, karena kegiatannya Pak Haidir pada hari ini adalah berbagi praktek baik. Dan saya ini tidak terlalu apa karena kita ini dulu jadi kepala sekolah bukan melalui seperti ini. Jadi memang sekarang itu Pak berubah
lain dulu lain sekarang Pak. Semua pakai aplikasi-aplikasi yang ada. Jadi terus terang Pak, saya sebagai pimpinan ini hanya mengarahkan yang baik. Kalau dianggap baik mengarah sama saya, silakan laksanakan baik. Kalau itu yang terbaik sebagai salah satu dasar guru penggerak. Tapi dengan catatan, kalau suatu saat jadi guru penggerak, pola pikir sudah harus berubah. Mindset kita sudah harus berubah. Mungkin ada beberapa yang mau suter. Saya katakan bahwa sebenarnya gurunya seperti orang cerdas semua Pak. Orang cerdas memang. Dan orang mau bekerja. Termasuk Pak Herma, Pak Sapri, Pak Amir, luar biasa Pak bantuannya terhadap sekolah. Malah itu kemarin juga itu seharusnya itu dana bos itu pikir kita makan contoh kemarin. Sudah ini kemarin ke Makassar Pak, tidak sempat. Tapi sabar Ki, kalau mau jadi makan contoh. Kalau perlu nanti Pak harus dia talang itu dulu. Siap. Jadi jangan begitu barangkali. Dan nanti kita ini berbagi, mudah nanti aplikasinya ke depan. Artinya banyak perubahan-perubahan. Apa yang Bapak dapatkan selama guru penggerak, aplikasikanlah terhadap teman-teman, termasuk kepala sekolahmu. Jangan bawa begini. Apa sih salahnya? Saya kan terbuka Pak. Segala sesuatu harus terbuka. Jadi perlu saya sampaikan Ki, kalau ada yang menuntut substansinya Ibu Jasmonia, nanti saya berhubungan dengan Pak Amir. Karena Pak Amir penanggung jawab, saya serahkan ke Pak Amir. Masalah-masalah lain, nanti barangkali ini karena saya tidak terlalu jauh memahami tentang seperti ini. Yang jelas, guru penggerak adalah guru inspirasi Pak. Artinya bisa menata kembali bagaimana pengembangan sekolah ke depan. Termasuk baik dari 8 standar nasional, karena sekarang saya lihat tidak ada istilah 8 standar nasional Pak. Itu sudah terhapus itu 8 standar nasional. Yang ketiga ini Ibu Fitri saya sarankan Ki, nanti perorangkan itu baju inventarisasi. Siapa tahun depan? Jadi kalau dengarkan, saya tidak mau lagi melihat orang barisan kita kalah dengan bajunya. Saya sudah tidak mau lagi melihat, karena itu kepala sekolah. Kepala sekolah itu kurang mengatur, itu kan tergantung dari bendaharanya. Kalau bendaharanya bisa lagi lebih maga. Saya Pak itu usahakan semua bendahari Pak. Elok pemaga yang penting jangan yang baik. Jadi tolong itu jangkik kalah dengan SMP yang ada di Parepare bajunya. Baju Belanda belikan ini. Tahu namanya baju Belanda? Tidak. Itu baju Belanda itu jadi kemarin begini Pak. Kemarin itu begini. Ada beberapa tipe nilai yang masuk di pejabat wali kota termasuk Iskandar Nuri. Silakan saya sebagai hanya mengingatkan, tidak ada hakku marah sama anak buahku. Jadi saya itu kan saya juga terima kasih bahwa apa yang kita sampaikan ternyata itu kostum adalah penilaian pertama Pak. Saya sebenarnya itu makanya Ibu Fitri ini adalah bagian daripada kita. Jadi ke depan itu MTS adalah juara 1 Pak. Jadi MTS juara 1, tapi misalnya kemungkinan kita ya itu saja juara 3 lah, aman itu kalau kita juara 3 Pak. Jadi dalam hal ini ya itu perlu untuk tahun depan kita perorangkan. Jadi itu kalau mau bagus menurut bahasa itu adalah baju Belanda. Baju Belanda itu baju ramping yang dipakai oleh anak-anak. Karena terus terang istilahnya orang Parepare Pak, saya masih kurang tahu. Jadi uang Belanda namanya. Jadi juga berkat. Saya tidak tahu yang berapa kita buka, kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim kita buka berbagai praktek yang dilaksanakan oleh SPD dalam kepala sekolah SMP Negeri Parepare.
nanya negara acara kami. Saya tanya baik-baik dari Makassar kurang istirahat. Begitu nih masalahnya. Belok kita buang dan tidak ada lagi kesempatan karena sudah capek. Yang kedua, tadi lagi ada pagi-pagi ke undangan, serahkan saja undangan tidak sempat makan. Karena kenapa? Karena dia roh berita itu orang kalau dia bikin dia nak kasih makan giginya. Agak mentah, kita orang tidak punya gigi, maka kerek. Terpaksa ada nama lisu. Itu rata-rata begitu. Mudah Ibu Suwarni tidak begitu. Sampai Ibu Suwarni langsung makan di rumahnya lagi begitu juga. Artinya itu satu pelajaran. Rata-rata saya lihat begitu Pak. Pak, yang masalah komandan dokter nanti saya kasih makan tertutup. Kapan? Ini rata-rata yang wanita itu yang kemarin. Misalnya Pak, jangan pakai besok atau kapan saya kasih makan Pak. Itu janji saya. Nanti tidak seberapa yang kita makan contoh itu Pak. Jadi siapa yang terlibat di dalam nanti saya kasih. Saya sangat berterima kasih Pak. Baik panitia barisan maupun panitia apa. Saya atas nama pribadi Pak. Saya akan banyak terima kasih. Barangkali begitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ada kapal upacara? Ada upacara hari Sabtu? 17-an. 17. Ada informasi Pak? Jadi begini, jadi kita tetap upacara hari Sabtu, ada dua masing-masing. Dan apa bacaan barangkali jadi saya minta nanti upacara ya apa ibu nama yang bikin atau apa karena saya ikut di upacara di lapangan dan saya tidak tahu belum juga ada undangannya, mungkin ada peserta di lapangan Andi Makassar berapa orang, jadi kita menunggu karena jadi itu baru Pak Wahyudi dia bergerak. Bukan mana nak kepada terakhir semua bawah ini. Kalian juga saya emosi itu persis Pak Wahyudi dan itu Pak namanya calon pemimpin Pak. Yakin dan percaya Pak. Tapi dengan catatan jangan beristri dua Pak, berikan itu saya barangkali begitu. Hanya saya intervensi saja Pak karena dalam hal ini karena jangan tak nafsu saya lihat termasuk ibu dari bulan ini barangkali begitu. Saya balik dulu Pak, saya mohon maaf. Ayo mari. Acara selanjutnya masih semangat Bapak Ibu? Ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat dulu ya. Semangat. Dan. Satu, dua, tiga, tabung semangat. Untuk memakan waktu dengan sebaik-baiknya kita persilakan kepada Bapak Pembawa materi Bapak Ferdi SPD MPD, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek Kulun, Wakasek Siswaan dan Wakasek Tumas. Yang kami hormati teman-teman alumni IPMK, Pak Wahidi, Ibu Ida dan Bu Bayani, serta teman-teman dan guru yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan yang tentunya adalah semangat untuk bisa bagaimana menjadikan siswa-siswa kita di kelas akan menjadi orang-orang yang sukses. Jadi biar seorang guru adalah bagaimana melihat
siswa-siswanya menjadi orang yang berguna, orang yang melahkan gurunya, dan orang yang sukses. Kemudian terima kasih yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada rekan-rekan atas kesediaannya untuk menghadiri praktika yang kami lakukan. Ini adalah salah satu rangkaian acara yang di LMS yang mesti saya lakukan. Jadi sebagai kewajiban untuk menyebarkan atau mempraktikkan kepada teman-teman yang ada di sekolah. Baik, saya lanjut. Jadi kesepakatan rapat yang pertama kita sepakati dulu adalah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik. Ya. Yang kedua, mengangkat tangan bila ingin mengeluarkan pendapat. Yang terakhir adalah menghargai pendapat peserta lain. Jadi nantinya kalau ada diskusi, mohon kalau ada yang mau mengangkat tangan untuk mengeluarkan pendapat, silakan. Kemudian kita lanjut. Latar belakang, ya. Jadi tujuan pendidikan yang dari Wantara adalah bagaimana menuntut anak menjadi anak yang berguna bagi terutama kepada dirinya. Ya. Jadi tujuan utama kita sebagai pendidik adalah bagaimana kita bisa menuntut mereka menjadi anak-anak yang kelak menjadi generasi yang cerdas. Baik, sebelum kita lanjut, inilah 5 kebutuhan dasar sebagai manusia, ya, bukan saja kepada siswa tetapi sebagai manusia. Termasuk kita di dalamnya. Yang pertama adalah kita harus memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Tentunya kita sebagai manusia adalah ini yang utama. Kita harus bagaimana bisa mempertahankan hidup ini, terutama dalam hal sandang, pangan, dan papan. Itu yang penting, itu yang sangat penting kita utamakan. Jadi saya kira ketika kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka harus melangkah ke kebutuhan merasa bebas. Tentunya kita sebagai manusia perlu itu ya, perlu merasa bebas. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak mau tertekan. Semuanya pasti mau bebas. Ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kekuasaan. Nah, tadi semuanya juga perlu kekuasaan, terutama anak-anak kita dalam kelas itu harus mereka betul-betul diberikan kekuasaan bagaimana mereka bisa mengeluarkan ide-idenya dalam hal pembelajaran. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan bisa diterima. Jadi kita tentunya semuanya merasa ingin diterima. Terutama ketika ada anak yang kita larikan ke peserta didik bahwa terkadang itu di kelas ada anak-anak yang dikecilkan. Inilah bagaimana kita sebagai guru, bagaimana supaya anak yang terkecilkan ini bisa bergaul dengan teman-temannya. Kemudian ini perubahan paradigma. Ini kita sebagai guru terutama termasuk saya, yang pertama adalah ilusi bahwa kita sebagai guru adalah mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan yang bersifat positif, efektif, akan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah paradigma kita sebagai pendidik. Saatnya kita beralih ke budaya positif. Jadi ada beberapa budaya positif yang tentunya kita akan kembangkan. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi tentunya kita sudah menerapkan sebenarnya ya budaya positif yang di sekolah ini. Tentunya kita sudah terapkan semua, tetapi masih perlu kita kembangkan. Nah, ini. Kenapa budaya positif?
Karena setiap sekolah itu menginginkan supaya semua warga sekolah harus ini mengupayakan bagaimana budaya positif betul-betul tertanam dalam sekolah kita. Yang pertama adalah suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang kondusif. Jadi ketika kita sebagai guru sudah menerapkan ini, tentunya alhamdulillah dengan kasih kesiswaan yang baru sudah mulai bergeser, ada perubahan dari pembelajaran siswa. Kemudian suasana positif akan membangun lingkungan belajar yang menyenangkan. Kemudian suasana positif juga akan membentuk karakter positif. Nah, ini pengertian secara umum. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Saya kira semua sudah menerapkan ini. Kita selaku guru-guru di sini sudah berupaya bagaimana betul-betul menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada anak didik kita. Nah, ini yang penting adalah disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila, dan ini sudah dituangkan dalam P5 yang insya Allah akan dilakukan mungkin bulan 11 agar kita mengarah ke gotong royong ya. Kita bagaimana mengarahkan anak-anak kita untuk bagaimana bisa berkolaborasi dalam hal pembuatan proyek di P5. Jadi kita nantinya kita kedepankan di budaya positif adalah di gotong royong. Nah, ini yang utama ya. Terkadang kita sebagai guru adalah di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi terkadang ada siswa saya yang mengeluh bahwa ternyata kita selaku guru kadang keliru bahwa kita sewaktu-waktu hanya menghukum tapi tidak melakukan restitusi. Jadi di program di CGP ini ada istilah baru yaitu restitusi. Jadi yang kita lakukan selama ini adalah hukuman dan konsekuensi. Barangkali ada yang bisa jelaskan apa itu hukuman dan konsekuensi. Mungkin ada yang bisa bedakan ini, apakah sama hukuman dengan konsekuensi? Barangkali beda ya. Jadi mungkin hukuman ini adalah tindakan yang spontan dilakukan oleh guru tanpa ada alasan dari siswa. Ya, biasa ini saya lakukan di kelas, kalau ada yang menyingkirkan langsung saya. Kemudian kedua, konsekuensi. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ya. Kemudian kita menganut adalah restitusi. Ini yang penting adalah restitusi. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa dalam restitusi itu dalam CGP ini ada istilah baru yaitu restitusi, dan sudah juga kita pelajari di PNM. Jadi ini secara besar restitusi adalah program menciptakan kondisi yang baik bagi siswa kelas, tentunya dengan menerapkan bagaimana kita memberikan motivasi kepada mereka, dan bila mereka bersalah maka dia betul-betul menyadari bahwa kesalahan itu bisa diperbaiki. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saya teruskan dulu ya, mengingat waktu ya. Tadi sudah diambilnya banyak oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi ini adalah perbedaan dasar dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini bisa mungkin ada di PNM juga ini bagaimana penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang kita tanamkan kepada siswa ketika menghadapi masalah mereka. Kemudian yang kedua, adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang dibutuhkan. Terakhir adalah bagaimana kita menjadi orang yang seperti apa. Kita mengajak kepada mereka kira-kira apa yang akan diterapkan ketika menghadapi masalah. Ini contoh pertanyaan-pertanyaan kita lakukan ketika menghadapi anak-anak. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas dulu, jangan langsung memarahi ya. Jadi pertama adalah ini adalah kerangka yang perlu kita cermati bersama ketika menghukum anak, bahwa jangan langsung memukul mereka atau memarahi mereka, tetapi kita langkah-langkah ini yang perlu kita berikan. Sampaikan kepada mereka bahwa berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Jangan langsung meraih bahwa tidak ada manusia yang
sempurna. Kemudian tidak ada manusia yang berkuasa penuh. Yang kedua, validasi tindakan. Berikan pengarahan bahwa Bapak dan Ibu guru bangga dengan apa yang kalian telah lakukan, dan bisa saja juga lebih besar apa yang kalian lakukan itu, tetapi kita bisa menghandle mereka supaya bisa mengontrol tindakannya. Kemudian menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai keyakinan keluarga atau keyakinan di kelas. Tentunya kita sudah masing-masing wali kelas juga sudah memberikan keyakinan kelas di dalam kelas masing-masing, terutama wali kelas. Kemudian kita berikan mereka supaya betul-betul menerapkan apa isi dari keyakinan kelas itu. Mungkin terakhir adalah program yang ingin saya kembangkan dan sudah diterapkan sebenarnya di sekolah. Ada 3 yang saya masukkan di dalam LMS. Yang pertama adalah budaya positif di sekolah yang sudah berjalan, yaitu program 47 mata yang setiap hari dilakukan. Yang kedua yang saya masukkan adalah programnya Pak Herman, yaitu budaya positif sholat duha secara berjamaah di dalam musala atau dalam kelas masing-masing. Tetapi ini yang perlu kita buatkan, mungkin ada kolaborasi dari semua pihak, terutama wali kelas, untuk mengajak kepada mereka bagaimana bisa betul-betul terlaksana ini. Kemudian yang ketiga ini yang belum terlaksana adalah yang pertama bagaimana mendaur ulang bahan-bahan bekas menjadi bahan yang bermanfaat. Yang kedua yang saya maksudkan ini adalah karena kemarin anunya Pak Rusdi yang kemarin itu adalah bagaimana membuat bibit tanaman dari karung ya. Jadi kita memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekolah kita untuk menjadi lahan yang bisa berfungsi untuk kita semua, terutama saya sebagai hobinya adalah bertani, maka insya Allah saya terapkan nantinya di bawah ya. Kita manfaatkan lahan kosong untuk bagaimana menjadikan anak-anak kita sebagai bisa mandiri. Bagaimana mereka bisa diajarkan untuk lebih mandiri dari awal. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, mengingat waktu kita. Jadi saya beri kesempatan kembali kepada teman-teman CGP CGP ya, sudah berpengalaman dalam hal program-programnya, terutama kesiswaan. Ini mungkin ada program barunya terkait dengan di budaya positif di sekolah kita. Jadi mohon kesediaan memberikan masukan, karena ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagaimana budaya positif di sekolah kita. Tentunya dengan harapan bila semua berkolaborasi melalui tempat ini sangat bagus untuk kita sampaikan semua apa kira-kira yang lebih baik ke depannya untuk kemajuan sekolah kita. Barangkali kepada Wakasek Kesiswaan bisa bersilakan. Baik, mungkin ada sedikit penguatan atau tambahan dari Bapak Wakasek Kesiswaan atau sudah diberikan. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, mabat. Barangkali realnya semua CGP yang sudah berstatus GP ini memaparkan apa-apa yang programnya sudah berjalan di sekolah, karena kalau saya tangkap tadi bukan dalam posisi kesiswaannya, tetapi apa yang sudah dilakukan GP-nya di sekolah ini. Kalau khusus saya, Agustus tahun lalu itu dimulai, pendidikannya dimulai pertengahan Juli. Agustus saya mulai program 47 Mata. 47 Mata itu bukan program baru, bukan program saya, itu program usulannya Pak Wahyudi. Pak Wahyudi suaminya Ibu Jeros, lengkap dengan kepanjangannya, beliau yang usulkan. Dulu program ini hebat, diliput di Parepos, bahkan menghasilkan uang. Waktu itu SMP 3 sedang masa jayanya. Kepala sekolahnya suka tinggal di sekolah lama, Pak Makmur. Wakilnya orang jago semua, Pak Wahyudi, kemudian Pak Sudalto, Pak Rusdi, orang kuat semua kerja. Beruntungnya juga karena ada tukang kuncinya, Pak Samsul Bahri.
Toh, jadi ada mungkin yang tidak buat buka tutup sekolah, di backup sama Pak Samsul Bahri. Jadi tidak pernah itu dulu sekolah kita terbuka gerbangnya 2 hari berturut-turut, tidak pernah. Waktu itulah masa jayanya SMP 3. Kemudian Pak Makmur pindah, kita sudah dapat adiwiyata tingkat nasional. Pak Rusdi sakit, Pak Sudalto, saking stresnya Pak Sudalto dengan penanganan sampah di sekolah ini, ada satu tempat di sana kolam, kita harus adil ya, tidak bisa poligami orang kalau tidak adil. Pak Sudalto terpaksa timbun, bukan karena dia tidak suka itu kolam, tapi kolam itu penuh sampah, airnya selutut, sampahnya penuh di dalam. Kalau ular terjebak di dalam, mondro nikor ular ya. Kalau kuarang terjebak di dalam, mondro nikor kuarangin, tidak ada yang bisa bersihkan. Sekolah ini betul-betul kehilangan. Pak Rusdi sakit, Pak Wahyu dipindah. Nah, kemudian kita bangkitkan lagi. Bukan berarti bahwa orang-orang yang tinggal itu tidak peduli dengan sekolah. Kalau kita lihat Pak Amir itu menyapu, betul-betul peduli dengan sekolah. Ibu Nur Rahma kan sudah pernah sakit kakinya, tapi kalau grup piket tetap berdiri di depan. Nah, apa yang menyebabkan terjadi degradasi begitu kentara, padahal masih banyak orang pedulinya sekolah? Karena tidak konsisten, kalau menurut saya. Bahasa Bugisnya, agar Pak Haji? Mungkin itu yang paling tepat. Hari Senin semangat, Selasa turun, Rabu tidak tersisa, Kamis apalagi, Jumat apalagi. Nah, itu yang dibutuhkan adalah konsistensi. Ternyata saya pelajari, kita bicara fakta saja, Agustus 2023 dimulai, ternyata belum di Agustus 2024 program itu sudah lepas tangan. Bukan lagi saya yang tidak pernah kalian terlibat saya di sana, jarang. Banyak orang yang mau di sana. Tuh, berarti efek betul-betul ini pertamanya Ji. Ada yang lebih sulit yang dilakukan Pak Herman. Saya itu lawanku 2 Ji. Konsistensi dengan ketidakpedulian karena lawannya cuma sampah. Pak Herman lebih duluan dari saya. Programnya adalah salat duha, dia mulai waktu kelas 7 anak walinya. Sudah hampir 3 tahun. Jarang tadi musola sebelum tadi, jarang. Kenapa? Karena memang menghalangi kita sholat duhur, sholat kalau persoalan Tuhannya semua orang mau masuk surga. Tapi saya tidak enak sama temanku. Wah, kayaknya baik jangan panggilkan ke. Sampai-sampai tadi saya bilang ke Pak Jerry, Pak Ji, malu segitu kalau di sana tidak ada yang kita pandu, dirita Ji. Kalau di sana ya ayo ke sana. Karena banyak juga itu musuh kendalanya musola Pak. Tadi 5-6 kelas masuk penuh, panas Pak Hermandi. Jadi mau tidak mau harus ada yang di kelas. Harus ada yang di kelas. Kalau wali kelasnya Ibu Haji Nurwatiah, yang kasih sebagai imam. Masa perempuan imamnya? Jadi mari kita bagi, sebagian mau di musola, sebagian di kelas. Dan harus dipasrah. Lawannya lebih berat daripada 475 tak. 475 tak lawannya cuma 2. Ketidakpedulian dengan ketidakkonsistenan. Kalau ini programnya Pak Herman, kalau mau disukseskan, sukseskan memang sekarang. Jangan mungkin tunda. Sukseskan memang sekarang. Menunda. Jadi kalau mau disukseskan, sukseskan sekarang. Itu yang terus terang Pak. Agak kita tanya dari talau. Di sini yang paling rendah agamanya saya 6. Tidak mau kan disebut 5 karena kalau 5 seolah-olah saya tidak percaya Tuhan toh. Padahal mengajak mau pahami pelaksanaan kurang. Nah saya saja 6 di sana Pak. Masa kita yang 9, 10 kok ujiannya besar. Kesana kan pertama kali hilang sandalku luar biasa. Nah, sedangkan saya saja mau, apalagi kita Bapak Ibu sekalian. Jadi saya minta semuanya, mari kita ke sana konsisten Ki. Oke, demikian dari saya, barangkali ada dari Ibu Ida atau Ibu Bayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muhyiddin sebagai GP Angkatan 9 ya, kalau tidak salah. Baik, selanjutnya mungkin masih ada tambahan pengalaman dari Ibu Nur Bergerak Angkatan 5 Ibu Nur Wahidah. Kepada beliau dipersilakan. Sebenarnya saya agak malu dengan tadi programnya dari Pak Rudi dan jujur saya angkatan 5 duluan ini masih dalam proses PGP. Saya punya program tapi ini saya lakukan hanya pada 2 kelas yang saya ajar, yaitu program saya beri nama Sahabatku, saya baca buku. Nah, di situ program saya adalah saya menyarankan siswa untuk membaca minimal 3 buku dalam 1 bulan.
program itu kalau boleh saya bilang gagal, tidak terlaksana. Nah, karena saya lihat kondisi sekolah sekarang sudah mulai, saya bilang sudah ada auranya seperti itu. Saya masih ingat ketika pertama kali penempatan di sekolah ini 2019, saya sangat tertarik dengan sekolah kelas bagian tengah. Di situ saya lihat ruangan kelasnya penuh dengan gambar. Saya sangat tertarik, sangat menarik. Tapi sekarang semua kelas saya lihat polos. Jadi saya sangat berharap kelas itu menarik. Dan mungkin ini butuh dukungan dari Bapak dan Ibu Alas dan semua rekan-rekan guru di sekolah ini. Salah satu juga harapan dan impian saya di kelas ada yang namanya pojok baca. Itu harapan terbesar saya. Ada pojok baca di setiap kelas. Karena sekarang kita dituntut, jujur sekarang kita dituntut terkait tentang literasi dan numerasi. Kenapa kita tidak coba menyiapkan satu sedikit saja ruangan di dalam kelas kita tempat bagi anak-anak untuk membaca? Karena jujur kalau mau diarahkan ke perpustakaan mungkin anak-anak bukan. Tapi kalau misalnya kita siapkan di dalam kelas, kenapa tidak? Pelan-pelan saja, tidak mesti harus 3-10. Pelan-pelan saja kita ingatkan anak kita. Tentunya dengan kita menyiapkan sarananya di dalam kelas. Seperti itu sebenarnya harapan saya untuk detik ini, dan mungkin itu tidak akan terlaksana kalau tanpa ada bantuan dari Bapak dan Ibu, khususnya guru wali kelas. Karena alangkah tidak baiknya kalau hanya misalnya saya kan sebagai wali kelas hanya di kelas saya saja, maunya ini kan menyeluruh semua kelas ada seperti itu, dan ini juga tidak bisa terlaksana tanpa adanya dukungan dari manajemen sekolah. Seperti itu yang ini saya sampaikan. Jika kiranya ada yang sepahaman dengan saya, ayo mari kita lakukan. Kita mulai dari hal yang kecil saja dulu. Seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurwahida, Guru Kelas Angkatan 5. Baik, Bapak Ibu, masih semangat? Masih dong. Masih dong ya. Sebenarnya masih di sini kawan ini. Pak Wahyudi sudah berbicara, Ibu Nurwahida sudah mau berbicara. Saya kayaknya sudah step. Apa Ibu bilang ini? Ya. Yang bisa saya ucapkan, mungkin yang bisa saya rasakan dalam forum ini adalah secara program yang tertulis, jelas, terukur, terstruktur. Kalau saya pribadi, Bapak Ibu, saya tidak punya yang pribadi, ya. Yang saya miliki hanya meneruskan. Contoh, programnya Pak Wahyudi, programnya Pak Herman. Saya alhamdulillah ya mendukung program-program beliau dengan melaksanakan dan membantu murid-murid kita agar bisa terlaksana dengan baik. Tapi Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak punya program, berarti tidak ada dilaksanakan, ya. Saya kira Bapak Ibu di sini guru hebat semua. Masuki saja di kelas tepat waktu, saya kira itu sudah hebat dan luar biasa, ya. Ditegur saja anak-anak buang sampah itu artinya sudah peduli bagi, ya. Jadi jangan bagi juga berespektasi dulu yang luar biasa. Marilah kita lakukan hal-hal yang terkecil dulu. Tapi semua itu Bapak Ibu bisa terlaksana jika ada kolaborasi. Jadi yang kamar kasa di makanya Bubayani pada Mbak Senang, sedikit-sedikit ada di Brahma, sedikit-sedikit ada di Guru Wahida, ada di Pak Wahyudi, ada di Pak Herman. Tidak lain dan tidak bukan yang biasa saya komunikasikan itu adalah bagaimana SMP 3 ke depan. Tapi biasa tuh ada tambah-tambahannya, gosip sedikit ya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu nih yang bisa saya paparkan. Karena kenapa saya selalu terinspirasi dari kata Bapak dari Pak Karim, ya. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya, maka kapal besar yang bernama Indonesia ini akan bergerak, ya. Sama dengan SMP 3, apapun perubahan kecil itu, jika guru SMP 3 bersama-sama melakukannya, maka SMP 3 akan bergerak lebih maju ke depan. Saya kira itu Bapak Ibu. Yang terakhir mungkin
saya serahkan kepada pemateri atau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih. Jadi saya bukan dari grup penggerak, tapi tetap dari GP grup Pak Kenal. Grup Pak Kenal dari Angkatan Bersenjata yang tidak lolos. Jadi saya terharu sekali dan banyak sekali ini yang mau menggerakkan sekolah ini menjadi lebih baik. Kita tinggal melihat sejauh mana keberhasilannya, sejauh mana langkahnya, tidak sebatas pada saat dia berpendidikan atau 1-2 tahun setelah berpendidikan, tetapi itu konsistensi seperti yang dikatakan tadi Pak Wahyu, jadi konsisten terus-menerus, bukan karena ada kepala sekolahnya si A, si B, si C, siapapun kepala sekolahnya, tetapi selalu kita mau berbuat ke positif. Jangan melihat rumah tuh gubernur berada di zona nyaman, laisi ini mindset yang perlu diperbaharui oleh setiap guru. Kalau memang ada mindset yang seperti itu, saya percaya bahwa di sini sudah 80% guru bersertifikat. Tinggal sedikit yang belum. Kalau PNS yang belum itu tinggal 3 orang. Ibu Sri, Ibu Selvi, dan Ibu Julia. Yang lain saya kira sudah bersertifikat dan sudah diakui oleh negara profesionalnya. Oke, dari segi berpikir, bekerja, bertindak, ya, apalagi bersuara. Saya besar suaraku, sering segera anak-anak juga, tapi setengah tidak sampai di dalam hati, di leher, selesai, keluar. Oke, berangkat dari guru penggerak, ada beberapa hal barangkali yang mungkin tadi dikatakan Ibu Nurwahidah, berangkat dari hal yang kecil, sederhana, tapi bisa cantik. Jadi mungkin kalau Pak Lahedin berangan-angan bahwa ingin menjadikan sekolah ini adalah sekolah yang sedikit produktif, memanfaatkan tempat yang sempit menjadi lahan yang positif, saya sangat setuju. Ya, saya selama mengajar ini berapa 1 bulan ini kurang lebih, karena jam saya itu setiap hari. Saya kalau jam istirahat, saya biasa tinggal di depan kelas, menangis kali itu depan kelas sangat gersang. Pot-pot di depannya, ruang guru yang ada di sana, ini positif, ini yang mau nyata, bukan aksi nyata yang hanya ditulis yang dilempar di grup. Jujur Pak, saya belum pernah bikin aksi nyata, karena saya tidak suka kalau dibikinkan, kan ada yang itu ya, dibikinkan tidak dilakukan juga, ditanya kalau dia tidak lolo, tidak bisa, gitu ya. Jadi kita ingin aksi nyata yang jelas, ada karyata, ada pot bunga di depan ruang guru yang terhempas di sana. Mahal sekali kita belikan sekolah, tapi tidak dimanfaatkan. Itu mungkin bisa dibuat, karena ditagi saran, jadi saran pribadi, suka atau tidak suka, yang penting saya harus keluar. Di sana ada pot yang banyak di depan ruang guru, itu kan bisa dikapling. Kalau tidak bisa diambil per kelas satu pot, cukuplah 1 ekskul misalnya bertanggung jawab. Tanam ini sampai dia tumbuh hebat. Belajar apa, kena tanam bunga sebesar apa, kena tanam jahe seperti apa, dan tanaman obat, tanaman apa dan sebagainya. Mungkin Pak Hedin jauh lebih tahu itu tentang tanam menanam, karena saya tidak pernah menanam, hanya ditanami, tapi tidak pernah tutup. Oke. Jadi itu ya, 1. Yang kedua, saya lagi mengomentari usulnya Ibu Nurwahidah, GP yang ke angkatan 5. Saya peninggalan saya Ibu di kelas ujung bawah, masih ada bekasnya, itu pojok baca saya di dinding belakang, itu rak buku yang saya suruh buat sendiri, biaya sendiri, sampai sekarang masih tersisa itu bekasnya, tapi belum dimanfaatkan. Itu sekarang katanya yang di situ adalah kelas 81, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh walasnya nanti. Itu sudah pernah jaya di zamannya itu, tetapi begitu satu
kantor semua si tadi dia tahu yang itu pada tona ya. Akhirnya itu begitu. Ini tidak konsisten. Jangan kita melihat bahwa si A pulang duluan, saya juga pulang. Si A telat datang, saya juga telat. Ini bahasa kasarnya ya. Jadi saya percaya bahwa guru penggerak yang ada ini mudah-mudahan bisa menggerakkan bukan pemerintah ke teman, tetapi memberi contoh kepada teman. Bukan hanya pelatih masuk 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Jadi kita ingin memang bergerak bersama. Saya memasang wali kelas sebanyak 24 orang ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa semua bergerak bersama. Memang ada yang pemula, tetapi saya tidak ragukan saya tidak ragukan kompetensinya untuk membersamai anak-anak. Tetapi semuanya butuh dukungan. Jadi jangan ragu-ragu ada masalah di kelas tak, lapor. Ibu Bayani bilang selalu mendekat ke saya, bukan cuma gosip, tapi paling bilang bunda di mana lagi maka dikit begitu sih, ya. Jadi sebenarnya itu tidak ada tujuan lain untuk memajukan sekolah ini. Siapa yang mau berpikir, mohon Pak Wahyudin tidak berhenti sampai karena ada kebutuhan ini, tuntutan, bukan karena itu, tapi seterusnya continue. Dan ini akan kita evaluasi. Siapa yang evaluasi? Kita evaluasi kita. Bukan saya yang evaluasi. Saya tidak punya hak evaluasi, tetapi kita evaluasi sejauh mana apa yang saya lakukan untuk komitmen saya sebagai guru yang menggerakkan sekolah. Bukan karena kepala sekolahnya si A, si D, C. Itu ini dari saya ya. Dan alhamdulillah mungkin bisa kita lihat bukan saya menyanjung diri, saya sudah berapa kepala sekolah ya. Yang sedang merugi mencoba artinya tidak berubah, kita harus tetap konsisten. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan, mungkin bisa kita tambah satu lagi atau tambahan mungkin. Kalau tidak ada, mungkin ada statement terakhir dari Pak Hedir sebagai pemateri. Muhammad Hedir. Baik, kita tentu sekitar ini karena kita juga sudah membahas lebih jauh. Jadi harapan saya selaku CGP, mari kita bersama-sama untuk membangun sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa kita terapkan di kemudian hari, tentunya dengan harapan bahwa kita ingin bagaimana siswa-siswa yang kita ajar, bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang berbakti, orang-orang yang hebat, dan orang-orang yang bisa membanggakan dirinya dan keluarganya. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, karena ini merupakan sebuah tuntutan yang saya mesti lakukan. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Baik, aplaus satu kali lagi Bapak Ibu untuk ya, terima kasih kepada Bapak Pemateri yang telah memaparkan tadi materinya. Saya kira waktu juga lah yang memisahkan kita. Baik Bapak Ibu, di akhir saya ucapkan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan